Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Mari kita lanjutkan lagi membaca buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill. Penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Karya awal sang legenda kesuksesan, Napoleon Hill. Saat ini kita sudah masuk ke bab 3 tanpa perlu berlama-lama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sugesti. Dalam pelajaran terdahulu, kita mempelajari makna autosugesti dan prinsip-prinsip penggunaannya. Autosugesti adalah teknik memberi sugesti pada diri sendiri. Sekarang, kita masuk ke prinsip psikologi selanjutnya sebagai berikut. Sugesti adalah prinsip psikologi tentang cara penggunaan yang tepat dari kemampuan kita mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan pikiran orang lain. Ini merupakan prinsip utama yang digunakan dalam periklanan dan keahlian berdagang. Prinsip ini pula yang digunakan Mark Antony untuk merebut hati rakyat Roma, seperti termaktub dalam keindahan pidato di buku The Psychology of Salesmanship oleh Napoleon Hill. Sugesti berbeda dari autosugesti dalam satu hal. Kita menggunakannya untuk memengaruhi pikiran orang lain, sementara autosugesti kita gunakan untuk memengaruhi pikiran kita sendiri. Sugesti merupakan salah satu prinsip paling halus dan paling kuat dalam psikologi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa melalui penggunaan destruktif prinsip ini, kehidupan seseorang dapat benar-benar dihancurkan dan bahwa segala macam penyakit dapat dilenyapkan melalui penggunaan konstruktif. Di berbagai kesempatan, sering saya demonstrasikan kekuatan luar biasa sugesti dalam cara berikut saat mengajar di kelas psikologi terapan. Saya ambil sebuah botol seberat 2 ons berlabel minyak peppermint dan berkata bahwa saya hendak mendemonstrasikan kekuatan aroma. Lalu, sambil mengangkat botol tersebut di depan kelas agar semua dapat melihatnya, saya jelaskan bahwa ini berisi minyak peppermint dan beberapa tetes yang akan saya tuangkan ke sapu tangan yang saya pegang di tangan lain akan menebarkan aromanya sampai ke ujung ruangan dalam 40 detik. Saya membuka penyumbat botol dan menuang beberapa tetes ke sapu tangan dimaksud, seraya memalingkan muka ke arah lain untuk memberi kesan kuat aromanya yang keluar. Kemudian saya minta warga kelas itu mengangkat tangan begitu mencium aroma peppermint. Tangan demi tangan mulai terangkat ke atas sampai akhirnya 75% peserta kelas mengangkat tangan. Kemudian, saya mengangkat botol itu, meminum isinya perlahan dengan santai, dan menjelaskan bahwa isinya air putih biasa. Tak ada yang mencium aroma peppermint sama sekali. Yang terjadi barusan tak lebih dari ilusi olfaktori, murni dihasilkan dari prinsip sugesti. Di kota tempat saya tumbuh, ada seorang perempuan tua yang selalu mengeluh takut mati karena kanker. Sepanjang ingatan saya, ia selalu menumpuk kebiasaan ini. Ia begitu yakin bahwa setiap perih dan rasa sakit imajiner yang dirasakan merupakan awal dari penyakit kanker yang ditakutinya. Sering saya lihat, ia meletakkan sebelah tangan di dada sambil berkata, "Oh, saya yakin pasti ada kanker tumbuh di sini." Seringkali mengeluhkan penyakit imajiner, ia selalu meletakkan tangan setiap kali mengeluhkan penyakit imajiner, ia selalu meletakkan tangan di dada kiri tempat ia yakini akan diserang kanker. Saat saya menulis pelajaran ini terdengar kabar bahwa perempuan tua itu meninggal
akibat kanker di dada kiri, persis di tempat ia meletakkan tangan setiap kali mengeluhkan ketakutannya. Jika sugesti sungguh mampu mengubah sel tubuh yang sehat menjadi parasit tempat kanker tumbuh, bisakah Anda bayangkan apa yang mampu dilakukan sugesti dalam melenyapkan sel berpenyakit dan menggantinya dengan sel sehat? Jika sekelompok penonton dapat dibuat mencium aroma peppermint dari botol yang pada saat dibuka sebenarnya berisi air putih biasa melalui prinsip sugesti, tidakkah Anda melihat adanya kemungkinan luar biasa untuk secara konstruktif menggunakan prinsip ini di setiap kegiatan yang Anda lakukan? Beberapa tahun lalu, seorang pejabat dijatuhi hukuman mati. Sebelum eksekusi, diadakan percobaan terhadapnya yang membuktikan bahwa melalui prinsip sugesti, kematian dapat benar-benar diwujudkan. Penjahat ini digiring ke sebuah guillotine, pisau pemenggal kepala. Kepalanya ditempatkan di bawah pisau setelah terlebih dulu diberi penutup mata, lalu sebuah papan berat dijatuhkan ke lehernya, menghasilkan shock yang mirip dengan akibat dari pisau guillotine. Air hangat dituangkan dan dibiarkan menetes perlahan-lahan menjalari leher untuk mengimitasi kehangatan darah. 7 menit kemudian, dokter mengumumkan bahwa si penjahat sudah mati. Imajinasi si penjahat melalui prinsip sugesti benar-benar mengubah papan kayu tadi menjadi pisau guillotine dan membuat jantungnya berhenti berdetak. Sehebat itu ya. Setiap kasus penyembuhan penyakit oleh para praktisi penyembuhan mental dilakukan melalui prinsip sugesti. Kita juga tahu bahwa banyak dokter menggunakan lebih sedikit obat-obatan dan lebih banyak sugesti mental dalam praktiknya. 2 dokter dari anggota keluarga saya sendiri telah memberitahu bahwa sekarang ini mereka menggunakan lebih banyak pil bohongan ketimbang beberapa tahun lalu. Salah satu dari mereka menceritakan sebuah kasus di mana salah seorang pasien sembuh dari sakit kepala hebat dalam waktu beberapa menit setelah meminum apa yang diyakini sebagai aspirin, tapi sesungguhnya tak lebih dari tablet tepung putih. Hipnosis dilakukan sepenuhnya melalui prinsip sugesti, berlawanan dengan kepercayaan umum. Seseorang tidak bisa dihipnotis tanpa izin dari yang bersangkutan. Yang terjadi sebenarnya adalah pikiran subjek atau orang itu sendiri dan bukan pikiran si penghipnosis yang menghasilkan fenomena hipnosis. Yang bisa dilakukan oleh praktisi hipnosis adalah menetralkan pikiran sadar subjek, lalu menempatkan sugesti apapun yang diinginkan ke pikiran bawah sadar. Menetralkan pikiran mengacu ke kegiatan melumpuhkan pikiran sadar subjek. Ini akan kita bahas belakangan, lengkap dengan metode cara melemahkan atau melumpuhkan pikiran sadar. Namun sekarang mari kita pahami bagaimana metode hipnosis dapat dilakukan sebagaimana tuturan seorang praktisi hipnosis sebagai berikut. Setelah berbicara dengan penuh simpati pada seorang subjek, kadang selama 1 atau 2 jam, perihal keluhan yang ingin diatasi, dengan saksama saya mendekatkan diri terhadap kecondongan atau pikiran pengendalinya. Yang paling dominan dan terutama sekali mengamankan keyakinan dirinya. Saya minta ia mengambil posisi yang paling nyaman di atas sofa panjang, lalu melanjutkan dengan percakapan yang menenangkan sebagaimana contoh berikut, dengan fokus menghasilkan impresi monoton pada mata dan telinga subjek. Saya ingin Anda menatap berlian ini atau objek lain yang sejenis diposisikan sepandangan mata subjek.
Dengan kondisi melamun dan santai, tatapan kosong, tidak memikirkan apa-apa, tidak memusatkan pikiran atau pandangan ke benda ini, tapi melemaskan otot mata sampai pinggiran bendanya mengabur. Jauhkan dari usaha yang biasa dilakukan untuk melihat dengan jelas sebuah benda dekat. Pandangan, pandang, dan tembus batu ini seperti melihat sebuah pohon mati berdiri di antara Anda dan pemandangan jauh yang ingin direnungi. Jangan memaksa diri karena tak ada yang bisa Anda lakukan untuk mendorong datangnya kondisi pikiran tertentu. Jangan mempertanyakan apa yang terjadi karena tak akan terjadi apa-apa. Jangan cemas, curiga, atau tak percaya. Jangan menginginkan sesuatu terjadi. Jangan pula menghasilkan apa yang sedang terjadi di pikiran Anda. Bersikaplah negatif, selemas dan setak acuh mungkin tanpa mencoba melakukannya. Anda mulai dihinggapi tanda-tanda menjelang tidur, ditandai dengan kegagalan panca indera dan otak. Kelopak mata memberat, pendengaran mengabur, otot serta kulit tak mengindahkan rangsangan suhu, kelembapan, daya tembus, dan sebagainya. Sensasi mengantuk yang menyenangkan mulai menggayuti kelopak mata dan menumpulkan indera dalam kealpaan. Anda pasrah pada dorongan tersebut, seiring tirai demi tirai yang menutup antara Anda dan warna serta cahaya dari dunia luar. Telinga Anda turut beristirahat bersama indera lain. Kegelapan menyaput lelapnya mata, seiring kesunyian dari telinga yang turut mematikan diri terhadap impresi suara. Suara saya tak lagi menarik perhatian Anda, seiring kekuatan serta ketegasan yang makin menyurut dalam keheningan yang misterius. Anda mensyukuri perasaan pasrah terhadap pengaruh yang menyenangkan dan tak tertahankan ini. Turun menyelimuti serta membungkus seluruh tubuh dalam rengkuhan yang membuat nyaman. Membuat Anda nyaman secara fisik, akan lelap dalam tidur yang menyegarkan. Dari uraian itu, jelas kiranya bahwa tugas pertama seorang praktisi hipnosis adalah melumpuhkan pikiran sadar. Pikiran sadar mengacu pada bagian pikiran yang kita gunakan saat terjaga. Setelah pikiran sadar berhasil dinetralkan atau dilumpuhkan, baik sebagian atau seluruhnya, sang penghipnosis kemudian memanipulasi melalui sugesti yang diarahkan ke pikiran bawah sadar subjek. Pikiran bawah sadar selalu melakukan apa yang disuruh tanpa bertanya, tapi melakukan segenap impresi yang diperoleh dari panca indera. Daya analisis serta kemampuan menjalin alasan beroperasi melalui pikiran sadar selama kita terjaga, menjaga pintu gerbang penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan pendengaran. Namun, begitu kita lelap atau menjadi setengah sadar, oleh sebab apapun, penjaga ini mati. Ada berbagai tingkatan hipnosis di mana seseorang dapat menjadi subjek melalui prinsip sugesti. Seseorang praktisi hipnosis profesional, kala beraksi di atas panggung, mengambil kendali penuh pikiran subjek, menyebabkan mereka melakukan tindakan aneh dan konyol. Ada pula tingkatan hipnosis yang lebih ringan, di mana seseorang dapat dijadikan subjek dan dikendalikan tanpa sadar. Tingkatan hipnosis tak terlihat atau tak disadari inilah yang ingin kita jadikan fokus karena merupakan tingkat yang paling lazim dipraktikkan oleh kalangan non-profesional terhadap target yang ingin dikendalikan atau dipengaruhi. Entah subjek berada separuh atau sepenuhnya di bawah kendali hipnosis, ada satu hal yang harus diingat, yaitu kondisi mudah percaya.
Praktisi hipnosis, baik profesional maupun amatir, pertama-tama harus memosisikan subjeknya dalam kondisi mudah percaya yang abnormal sebelum bisa mengarahkan atau mengendalikan pikirannya. Dengan kata lain, sebelum pikiran seseorang dapat dipengaruhi lewat sugesti, hal itu harus terlebih dahulu dinetralkan. Ini membawa kita ke pertanyaan tentang metode cara melakukannya dengan benar. Dengan kata lain, sekarang akan kami tunjukkan pada Anda cara membuat terapan praktis dari prinsip sugesti. Namun, pertama-tama harus kami ingatkan bahwa itu akan membawa kesuksesan atau kegagalan, kebahagiaan atau kesedihan bagi Anda, tergantung penggunaan teknik itu sendiri. Cara terbaik bagi saya menggambarkan apa yang dimaksud dengan menetralkan pikiran adalah dengan menghubungkannya ke sebuah kasus. Beberapa tahun lalu, polisi menahan satu geng penjahat yang mempraktikkan tipuan ramalan di kota Chicago. Ketua geng ini adalah seorang pria bernama Birch C. Modus operandinya adalah menjebak orang-orang yang menyukai tahayul dan mudah percaya untuk datang ke toko mereka, minta diramal, lantas ditipu melalui serangkaian manipulasi pikiran yang akan saya gambarkan kemudian. Sang wanita peramal dari salah satu toko ramal ini mempelajari rahasia pelanggan. Kondisi keuangan terdiri dari apa kekayaan mereka dan semua data yang dibutuhkan. Metodenya sederhana karena bisnis ramal-meramal toh memang berkisar tentang cara memberi nasihat perihal bisnis, percintaan, kesehatan, dan sebagainya. Calon korban dicari dengan cara serupa dan informasi yang terkumpul disampaikan pada ketua perkumpulan ahli ramal, Mr. Bertschi. Pada saat yang tepat, sang peramal memberi nasihat pada korban untuk berkonsultasi dengan seorang pengusaha yang dapat dipercaya. Agar terbebas dari kecurigaan, skenario hubungan darah. Seraya berkata agar korban segera menemui pengusaha tersebut. Tak lama kemudian, Mr. Bertschi kebetulan hadir, hendak berkonsultasi dengan Madam Peramal perihal investasi dan bisnis secara umum. Lalu secara kebetulan diperkenalkan pada korban. Ia seorang kaya raya, demikian si korban diyakinkan oleh sang peramal. Selain mengatakan bahwa Mr. Bertschi adalah seorang lelaki berjiwa besar yang suka menolong orang lain untuk sukses dalam berbisnis, Mr. Bertschi tampil meyakinkan dengan pakaian yang memperlihatkannya sebagai orang kaya dan makmur. Ia menemui si korban, berbincang ramah dan menyenangkan, lalu mendadak pamit karena ada urusan penting dengan Mr. Morgan Bill. Kali lain si korban, baik pria maupun wanita, karena geng itu sukses menipu kedua gender, berkunjung ke toko ramal. Ia akan berpapasan dengan Mr. Bertschi yang hendak pergi menemui janji temu dengan orang kaya bernama Mr. Van der Morgan. Ia melangkah terburu-buru keluar toko, memasang lagak tak acuh. Akting ini diulang beberapa kali sampai akhirnya korban memberanikan diri keluar dari sikap malu-malu kucing dan mulai merasa bahwa Mr. Bertschi orang yang sangat sibuk dan tak punya banyak waktu dengan orang lain. Akhirnya, setelah korban digiring melewati tahap pertama manipulasi pikiran dan dibuat yakin bahwa undangan makan malam dari Mr. Bertschi sungguh merupakan kehormatan besar karena hal semacam itu tidak sembarangan ditawarkan. Korban diantar ke klub paling eksklusif atau kafe terbaik. Lalu dijamu makan malam bernilai lebih dari biaya hidup seseorang selama seminggu.
Tagihan dibayar oleh Mr. Bertschy sebagai tuan rumah. Setelah sebelumnya diperkenalkan sebagai hakim atau semacam itu yang sedang kebanyakan uang dan sengaja menghamburkan kekayaan agar tidak menumpuk. Saku dalam Mr. Bertschy menyimpan kartu indeks berisi detail setiap kelemahan, eksentrisitas, dan kebiasaan konyol korban. Berikut analisis akurat serta mendalam. Jika korban seorang penggemar anjing, fakta itulah yang dipastikan dan dimanfaatkan. Jika ia penggemar kuda, itu pula yang diketahui. Permainan berlangsung. Sebagai contoh, jika korban suka menunggang kuda, Mr. Bertschy nan kaya dan anggun akan menjanjikan salah satu kuda terbaiknya dihadiahkan pada korban. Jika korban suka kendaraan bermotor, mobil Packard milik Mr. Bertschy akan menunggu di depan pintu untuk melayani. Jenis hiburan yang ditampilkan bervariasi tergantung kegemaran korban dan biayanya selalu ditanggung Mr. Bertschy yang kini naik pangkat jadi sahabat terpercaya. Prosedur ini dijalankan terus sampai pikiran korban sepenuhnya ternetralisir. Dengan kata lain, sampai si korban benar-benar tak lagi mencurigai apa yang mungkin terjadi, dikatakan atau bahwa disugestikan. Mr. Bertschy yang ramah dan baik hati berhasil menyusup ke rasa percaya korban sedemikian rupa. Dan ini tentunya dimulai hanya dari sebuah pertemuan tak sengaja. Dalam beberapa kasus, Mr. Bertschy akan mempermainkan korban sampai 6 bulan sebelum memutuskan serangan dan kerap diimbuhi biaya hiburan serta persiapan panggung bernilai ratusan bahkan ribuan dolar. Menurut laporan kasus, beberapa korban Bertschy rela mengeluarkan uang sampai 50.000 dolar untuk diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan fiktif berdasarkan rekomendasinya atau berdasarkan obrolan santai bahwa Bertschy pernah berinvestasi pada hal tertentu dengan jumlah balik modal yang menggiurkan. Pernah dengan santai ia menunjukkan sebuah cek dividen bernilai 10.000 dolar yang baru saja diterimanya dari sebuah investasi sebesar 20.000 dolar di sejumlah perusahaan fiktif. Tentu saja, ia terlalu cerdik untuk langsung membujuk korban berinvestasi di salah satu perusahaan palsu ini. Ia tahu persis sifat alami manusia untuk tidak bertindak sebodoh itu. Yang dilakukannya hanya sesekali lalai membocorkan informasi demi menarik dan menjebak persepsi korban. Sugesti jauh lebih efektif ketimbang tuntutan atau permintaan langsung. Sugesti halus sungguh sebuah kekuatan yang indah dan Mr. Bertschy yang kaya raya tahu benar cara menerapkannya. Pada suatu waktu tersebut bahwa korbannya seorang perempuan tua menjadi begitu percaya sampai menarik sejumlah besar uang dari bank, membawanya menemui Mr. Bertschy lalu berusaha agar Mr. Bertschy menerima dan menginvestasikannya atas namanya. Mr. Bertschy menolak, mengatakan bahwa ia sendiri kebanyakan orang dan hendak memutarnya lewat investasi. Mengatakan bahwa ia sendiri kebanyakan uang dan hendak memutarnya lewat investasi. Ditambah informasi bahwa saat ini peluang investasi sedang ditutup. Alasan penolakan ini tak lain karena Mr. Bertschy mengincar taruhan yang lebih besar. Ia tahu persis nilai kekayaan perempuan tua itu dan berniat meraup semuanya.
Jadilah perempuan tua itu kaget beberapa hari kemudian saat menerima telepon dari Mr. Bertschi yang mengatakan bahwa lewat seorang teman dekat mungkin ada sebuah peluang untuk berinvestasi pada sejumlah blok dari saham tertentu yang sangat berharga. Dengan syarat, perempuan tua itu harus membeli seluruh blok. Mr. Bertschi tak bisa menjamin wanita itu bisa mendapatkannya atau tidak, tapi ia boleh mencoba dan wanita tua itu setuju. Uangnya berpindah ke saku Bertschi 1 jam kemudian. Sengaja kami paparkan detail-detail itu untuk menunjukkan pada Anda apa persisnya yang dimaksud dengan menetralkan pikiran. Yang dibutuhkan untuk menetralkan pikiran dan menyiapkannya untuk menerima dan bertindak sesuai sugesti adalah kondisi mudah percaya yang ekstrim atau kondisi setara yang lebih dari biasanya. Jelas dalam hal ini ada ribuan cara yang bisa dilakukan. Tak perlu menyebutnya satu persatu karena Anda bisa menarik dari pengalaman sendiri semua yang dibutuhkan untuk memberi pengetahuan praktis tentang prinsip dan metode terapan penanaman sugesti. Pada beberapa kasus, mungkin perlu berbulan-bulan untuk menyiapkan pikiran seseorang supaya bisa menerima apa yang ingin dimasukkan ke situ lewat sugesti. Pada kasus lain, beberapa menit atau bahkan detik saja sudah cukup. Namun, Anda mungkin menerimanya sebagai fakta yang positif bahwa Anda tidak bisa memengaruhi pikiran orang yang membenci Anda atau yang tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Anda. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan, entah Anda memberikan ceramah agama, menjual barang, atau membela kasus di depan juri, adalah mengambil hati dan kepercayaan orang yang hendak dipengaruhi. Bacalah pidato mengagumkan Mark Antony saat pemakaman Julius Caesar dalam kisah karya Shakespeare. Di situ Anda akan melihat bagaimana massa yang memusuhinya dapat dimenangkan oleh Mark Antony melalui pendayagunaan prinsip yang sedang kita jabarkan dalam pelajaran ini. Mari kita analisis permulaan pidato tersebut karena di dalamnya terkandung pelajaran psikologi terapan yang tiada bandingnya. Tersebut bahwa massa telah mendengar dan terguncang oleh pernyataan Brutus tentang alasannya membunuh Caesar. Mark Antony sebagai sahabat Caesar naik ke panggung mengemukakan pendapat. Massa yang sejak awal tak menyukainya mengira ia bakal menyerang Brutus. Namun dengan kecerdikan psikologinya, Mark Antony malah berkata, "Kawan-kawan sekalian, warga Roma sebangsa dan setanah air, mohon dengarkan. Saya datang hendak mengubur Caesar, bukan untuk memujinya." Massa menyangka Mark Antony datang hendak memuji Caesar yang memang dilakukannya, tapi tidak sebelum ia sukses menetralisir dan menyiapkan pikiran massa untuk menerima apa yang hendak disampaikan. Kalau saja tahap ini dibalik dan ia keburu menyindir Brutus sebagai manusia terhormat di awal pidato, ia pasti sudah dibunuh massa. Salah seorang pengacara tersukses yang saya kenal pernah mendayagunakan strategi psikologi Mark Antony saat berpidato di hadapan juri, menggunakan uraian yang membuat saya mengira ia sedang mabuk atau mendadak gila. Pengacara itu memulai dengan memuji-muji kebaikan lawan, bahkan membantu menegaskan kasus mereka melawan kliennya sendiri. Saat itu ia berkata, "Tuan dan Nyonya juri yang terhormat, saya tak ingin mengagetkan Anda, tapi ada banyak hal terkait kasus ini yang bertentangan dengan klien saya." Dilanjutkan dengan menarik perhatian masing-masing dari mereka. Hal ini tentunya juga telah dilakukan oleh penasihat hukum pihak lawan. Setelah beberapa saat bertingkah seperti ini, ia mendadak ia berhenti dan dengan efek dramatis berkata,
Tapi, begitulah yang dikatakan lawan saya dalam kasus ini. Sekarang, setelah kita tahu sikap mereka, mari kita alihkan perhatian ke sisi lain dari kasus ini. Sejak itu, si pengacara memainkan pikiran para juri bak pemain biola pada alat musiknya. Dalam 15 menit, ia sukses membuat sebagian dari mereka berlinang air mata. Di akhir pidato, ia mengempaskan diri ke kursi seolah capek dibakar emosi. Para juri melangkah keluar untuk berunding dan kurang dari setengah jam kemudian kembali membawa putusan pengadilan untuk kliennya. Jika saja pengacara itu memulai pidato dengan menyatakan kelemahan kasus lawan dan terburu-buru memaksakan kebenaran kasusnya sendiri, ia pasti kalah. Namun, seperti kami ketahui belakangan, pengacara itu adalah seorang pengagum karya-karya Shakespeare. Ia mendayagunakan teknik psikologi Mark Antony di hampir semua kasusnya dan konon menderita kekalahan jauh lebih sedikit dibanding pengacara lain di komunitas tempatnya berpraktik. Prinsip serupa juga digunakan oleh para penjual yang tak hanya menahan diri dari menjelekkan tapi justru meninggikan pihak lawan. Seorang penjual tak akan bisa disebut mumpuni sampai menguasai teknik psikologi Mark Antony dan menerapkannya dengan baik. Teknik pidato ini merupakan pelajaran keahlian menjual terbaik yang pernah ditulis. Kegagalan seorang penjual hampir bisa dipastikan bersumber dari kekurangannya menyiapkan pikiran calon pembeli, di mana ia terlalu banyak membuang waktu mencoba menutup penjualan ketimbang usaha menyiapkan pikiran pembeli. Dia terburu-buru berusaha mencapai klimaks. Seorang penjual yang sukses harus terlebih dulu menyiapkan pembeli menerima sugesti sampai mereka tak lagi mempertanyakan atau melawan. Pikiran manusia sungguh suatu hal pelik. Salah satu sifatnya adalah fakta bahwa seluruh impresi yang diterima dan sampai ke alam pikiran direkam dalam kelompok-kelompok yang menyelaraskan serta saling terkait. Ketika satu impresi itu dipanggil ke alam sadar, ada kecenderungan untuk memanggil kembali semua hal terkait. Sebagai contoh, sebuah tindakan atau perkataan yang menyebabkan perasaan ragu dalam diri seseorang sudah cukup membuat pikiran sadarnya mengingat pengalaman yang pernah membuatnya ragu. Kemudian, lewat hukum asosiasi seluruh emosi, pengalaman, atau impresi sensasi sejenis yang sampai ke pikiran direkam bersamaan agar begitu satu hal teringat, itu akan mengangkat ingatan yang lain. Ibarat batu kecil yang jika dilempar ke kolam membuat rangkaian riak yang akan dengan cepat menjadi berlipat ganda. Pikiran bawah sadar memiliki kecenderungan mengangkat berbagai kaitan emosi atau impresi sensasi yang pernah disimpan ke alam sadar begitu salah satu ingatan itu terpicu. Tindakan membangkitkan perasaan ragu ke pikiran seseorang juga cenderung memunculkan setiap pengalaman meragu yang dimiliki seseorang. Itulah sebabnya tugas pertama seorang penjual yang sukses adalah menyingkirkan apapun yang mungkin memunculkan rantai impresi keraguan dalam diri subjek. Penjual macam ini tahu benar bahwa tindakan memukul pihak saingan akan menimbulkan emosi negatif yang justru menjegal usaha menetralisir pikiran. Pikiran ini sungguh aktif dan mengendalikan setiap emosi serta impresi sensasi yang tersimpan di pikiran manusia. Kita ambil contoh perasaan takut.
Begitu kita izinkan satu emosi yang terkait dengan perasaan takut sampai ke pikiran sadar, ingatan emosional terkait lainnya akan ikut terangkat. Keberanian tidak bisa muncul selama perasaan takut masih bercokol. Yang satu harus menggantikan yang lain. Tak bisa dipaksakan jadi teman sekamar karena tidak selaras. Setiap pikiran yang terpatri di pikiran sadar berkecenderungan menarik setiap pikiran lain yang selaras atau terkait. Anda lihat kini betapa seluruh perasaan, pikiran, dan emosi yang mencengkram pikiran sadar bak dipersenjatai oleh pasukan pendukung yang siap membantu menjalankan tugas. Melalui prinsip sugesti, cobalah menanamkan ambisi dalam pikiran seseorang untuk sukses melakukan segala hal. Anda akan melihat kemampuan laten orang tersebut menyeruak bangkit, lengkap dengan kekuatan yang juga turut bangkit. Melalui prinsip sugesti, tanamkan dalam pikiran anak Anda ambisi untuk sukses menjadi pengacara, dokter, insinyur, atau pengusaha. Jika dalam proses tersebut Anda mampu menjauhkannya dari semua pengaruh yang berlawanan, Anda akan menyaksikan sendiri si anak mencapai cita-citanya. Jauh lebih mudah memengaruhi anak kecil melalui sugesti ketimbang orang dewasa karena pikiran anak kecil tak punya banyak pengaruh berlawanan yang menghambat proses menetralisir pikiran. Ia juga secara alami lebih mudah percaya dibanding orang dewasa. Prinsip sugesti memuat jalan utama menuju kesuksesan dalam pengorganisasian dan manajemen manusia. Para inspektur, mandor, manajer, atau presiden organisasi yang gagal memahami dan mendayagunakan prinsip ini niscaya akan kehilangan kekuatan paling dahsyat untuk bisa memengaruhi bawahan. Salah satu manajer paling cakap dan efisien yang pernah saya kenal adalah seorang lelaki yang tak pernah mengkritik anak buahnya. Ia malah selalu mengingatkan betapa baiknya pekerjaan mereka. Ia selalu membiasakan diri berada bersama mereka, mampir ke sana kemari, menepuk pundak dan memuji kemajuan anak buah. Tak peduli betapapun jelek sebenarnya hasil pekerjaan yang dilakukan, sang manajer tak pernah menegur. Tindakannya yang terus menanamkan keyakinan dalam pikiran anak buah melalui prinsip sugesti bahwa mereka mengalami kemajuan, membuat mereka secara efektif segera menangkapnya dan terpengaruh. Suatu hari, manajer ini mampir di meja kerja seorang pekerja yang catatan kerjanya menunjukkan penurunan kuantitas. Saat itu, ia tengah mengerjakan sesuatu sambil menyentuh bahu pekerja tersebut. Si manajer berkata, "Jim, saya lihat kamu bekerja lebih baik dari minggu lalu. Kamu bahkan membantu efisiensi kerja yang lain. Saya senang sekali, teruskan nak, saya mendukungmu." Ini terjadi sekitar jam 1 siang. Malam itu juga catatan kerja Jim menunjukkan kemajuan 25% dibandingkan catatan hari kemarin. Hebat ya, cuman beberapa kalimat itu aja meningkatkan kinerja karyawannya sampai 25% di hari yang sama setelah ia menyampaikan saat makan siang. Lanjut, jika seseorang ragu bahwa keajaiban dapat dilakukan melalui prinsip sugesti, ini lebih dikarenakan ia tidak meluangkan cukup waktu mempelajari dan memahami prinsip tersebut. Tidakkah Anda perhatikan bahwa jenis orang yang ramah, antusias,
Riang, suka bicara, dan menyapa tampak lebih mudah membaur sebagai pemimpin di semua bidang ketimbang orang pendiam. Tentunya, Anda juga melihat bahwa orang yang selalu menggerutu, cemberut, dan tidak komunikatif tak pernah sukses menarik orang lain atau memengaruhi orang menuruti perintahnya. Disadari atau tidak, prinsip sugesti selalu bekerja. Dengan prinsip yang kekal bak hukum gravitasi ini, kita senantiasa memengaruhi orang lain, membuat mereka menyerap semangat yang kita sebarkan sampai akhirnya tercermin di setiap tindakan yang mereka lakukan. Anda pasti menyadari bahwa seorang penggerutu akan menebar aura ketidaknyamanan pada siapapun yang berhubungan dengannya. Seorang penghasut atau pembuat masalah mampu mengacaukan semangat seluruh pekerja dan merusak hasil kerja mereka. Di lain pihak, orang yang periang, optimis, setia, dan antusias akan memengaruhi seluruh organisasi serta menularkan sifat serupa pada yang lain. Disadari atau tidak, kita selalu menebarkan emosi, perasaan, dan pikiran pribadi pada orang lain. Seringkali ini dilakukan tanpa sadar. Dalam pelajaran berikutnya, kami menunjukkan cara menggunakan secara sadar prinsip sugesti yang luar biasa ini melalui hukum pembalasan. Selanjutnya, kami akan tunjukkan cara menetralisir pikiran dan membuat orang bekerja selaras dengan Anda melalui penerapan prinsip sugesti. Dalam pelajaran ini, Anda mempelajari salah satu prinsip utama psikologi bernama sugesti. Anda telah belajar bahwa ada 2 tahap yang harus dilakukan dalam tindakan memanipulasi sebagai berikut. Pertama, Anda harus menetralisir pikiran subjek sebelum bisa mempengaruhinya dengan pikiran yang hendak Anda tanamkan melalui sugesti. Kedua, untuk menetralisir pikiran, Anda harus membuat pikiran subjek berada dalam kondisi mudah percaya yang lebih dari biasanya. Beruntunglah mereka yang mampu mengendalikan ego dan keinginan mengekspresikan diri secara berlebihan sampai pada titik mereka bersedia menyampaikan gagasan pada orang lain tanpa memaksa atau mengingatkan sumber gagasan. Orang yang selalu memulai pernyataan dengan kalimat seperti yang tentunya Anda ketahui, Mr. Smith, alih-alih biar saya beritahukan satu hal yang tidak Anda ketahui, Mr. Smith, adalah penjual yang tahu cara mendayagunakan prinsip sugesti. Salah seorang penjual paling cerdas dan cakap yang pernah saya kenal adalah seorang lelaki yang jarang mengklaim informasi apapun yang disampaikan pada calon pembeli. Selalu dengan pernyataan sebagai berikut, seperti yang tentunya sudah Anda ketahui dan seterusnya. Orang yang berusaha memesona kita dengan pengetahuannya akan membangun tembok negatif yang sangat sulit ditembus dalam proses menetralisir pikiran. Orang seperti ini justru membuat kita benci dan mementahkan segala usaha memengaruhi kita melalui prinsip sugesti. Sebagai puncak pelajaran kali ini, saya akan mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Henry R. Rose berjudul Dokter Pikiran Beraksi. Ini merupakan risalah paling jelas tentang topik mengenai sugesti dan benar-benar memperkuat seluruh penemuan dalam riset saya mengenai hal tersebut. Artikel ini juga memberikan pelajaran terbaik tentang sugesti yang pernah saya lihat. Jika istriku meninggal, aku tak akan percaya Tuhan itu ada. Istrinya menderita sakit radang paru. Ini salam yang dia ucapkan saat saya berkunjung ke rumahnya. Ia yang minta saya datang.
Dokter telah memberitahu sang istri tentang kemungkinan tidak akan bisa sembuh. Sang istri memanggil suami dan kedua putranya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu, memohon agar saya sebagai pendeta sang istri segera datang. Saya mendapati sang suami di kamar depan sedang terisak, sementara kedua putranya berusaha keras menghibur. Saya longok keadaan istrinya. Perempuan itu tampak tersengal, sulit bernapas. Perawat magang mengatakan bahwa kondisinya sangat parah. Saya ketahui bahwa Mrs. N meminta saya datang untuk menjaga kedua putranya setelah ia tiada. Lalu saya berkata, "Anda tidak boleh menyerah. Anda tidak akan mati. Selama ini Anda selalu kuat dan sehat. Saya tak percaya Tuhan menginginkan Anda mati dan meninggalkan kedua putra Anda pada saya atau siapapun." Saya bujuk ia seperti ini, lalu membacakan Mazmur 103 dan memanjatkan doa agar ia cepat sembuh, bukannya doa pengantar kematian. Saya minta ia meletakkan keyakinan pada Tuhan dan menjauhkan pikiran dari segala kecemasan soal mati. Kemudian, saya mohon pamit dengan janji akan datang lagi setelah layanan gereja. Saat itu hari Minggu pagi, saya datang lagi siang hari. Sang suami menemui saya dengan senyum terkembang. Ia bilang bahwa begitu saya pergi, istrinya memanggilnya dan kedua putranya ke kamar, lalu berkata, "Dokter Rose berkata aku akan sembuh," dan memang begitu. Memang benar, ia sembuh. Namun, apa penyebabnya? Ada dua hal, sugesti yang saya tanamkan dan keyakinan itu sendiri. Kedatangan saya yang tepat waktu, ditambah besarnya keyakinan perempuan itu pada saya, membuat saya mampu membangkitkan keyakinan dalam dirinya. Kiranya iman dan keyakinanlah yang mengubah situasi dan menyembuhkan perempuan itu dari radang paru. Tak ada obat untuk penyakit itu. Ini diakui oleh para dokter. Ada kasus-kasus radang paru-paru yang sama sekali tidak bisa disembuhkan. Kita semua setuju itu. Namun terkadang, seperti yang terjadi dalam kasus ini, saat pikiran dibantu dan bekerja dengan cara yang tepat, ia akan mampu membalik situasi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Namun, harapan itu sendiri harus sangat tinggi seiring tindakan mewujudkan kebaikan yang tercipta olehnya. Kasus lain yang juga luar biasa, seorang dokter minta saya menemui Mrs. H. Sang dokter bilang tak ada yang salah dengan tubuhnya, tapi ia tak mau makan. Entah kenapa, perempuan itu percaya ia tak bisa makan apa-apa lagi. Jadilah ia berhenti makan dan perlahan sekarat kelaparan. Saya menjenguknya dan mendapati beberapa hal. Pertama, ia tidak beragama. Ia telah kehilangan keyakinan pada Tuhan. Saya dapati juga bahwa ia tak punya keyakinan pada kekuatan diri untuk menyimpan makanan dalam tubuh. Upaya pertama saya adalah mengembalikan keyakinan pada Yang Maha Kuasa dan membuatnya percaya bahwa Dia selalu ada serta akan memberi kekuatan. Maksudnya dianya Tuhan ya. Lalu saya katakan bahwa ia mampu melahap apa saja. Keyakinannya pada saya begitu besar dan pernyataan saya membuatnya terkesan. Ia mulai makan sejak hari itu. Ia bangkit dari tempat tidur 3 hari kemudian untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Saat ini ia sudah kembali normal. Apa penyebabnya? Kekuatan yang sama seperti dalam kasus terdahulu, sugesti dari luar dan keyakinan dari dalam.
Ada saat ketika pikiran menjadi sakit sehingga membuat tubuh ikut sakit. Pada saat seperti itu, dibutuhkan pikiran yang lebih kuat untuk menyembuhkan serta cara memberi arahan dan terutama sekali memberi keyakinan pada pikiran itu sendiri. Ini disebut sugesti. Sebuah teknik menularkan keyakinan dan kekuatan diri Anda pada orang lain. Kekuatan yang membuat orang lain meyakini Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tak harus berupa hipnosis. Anda bisa mendapat hasil luar biasa dari pasien dalam kondisi sadar dan rasional. Namun, ia harus percaya pada Anda dan Anda harus mengetahui cara kerja pikiran manusia untuk dapat menjawab serta mengenyahkan argumen dan sikap mempertanyakan. Dan sikap mempertanyakan dari pikiran pasien. Masing-masing dari kita bisa menjadi penyembuh dengan cara ini dan pada gilirannya membantu sesama manusia. Kini, menjadi tugas setiap laki-laki dan perempuan untuk membaca buku-buku terbaik tentang kekuatan pikiran, serta mempelajari hal-hal luar biasa tentang apa yang bisa dilakukan pikiran untuk menjaga atau menyembuhkan kesehatan manusia. Kita sudah saksikan sendiri hal-hal mengerikan yang terjadi akibat pemikiran yang salah, bahkan sampai membuat orang jadi gila. Kinilah waktunya kita mencari tahu segala kebaikan yang dapat dilakukan dengan pikiran yang benar, plus kekuatannya untuk menyembuhkan tidak hanya kelainan mental tapi juga penyakit fisik. Saya tidak menyatakan bahwa pikiran mampu melakukan apa saja. Tidak ada bukti yang bisa diandalkan tentang beberapa jenis kanker yang sembuh oleh kekuatan pikiran, keyakinan, proses mental, atau agama tertentu. Jika ingin sembuh dari kanker, Anda harus segera merawatnya sejak awal dengan pembedahan. Tak ada cara lain, dan saya akan merasa menjadi penjahat bila sampai membimbing pembaca mengabaikan gejala-gejala awal penyakit mengerikan ini dengan berpikiran penyembuhnya bisa lewat sugesti mental. Tapi pikiran sungguh mampu melakukan banyak hal terhadap berbagai penyakit. Membuat kita mestinya lebih banyak mengandalkan hal ini lebih dari biasanya. Napoleon dalam kampanye perangnya di Mesir pernah berjalan di tengah ratusan prajuritnya yang sekarat akibat wabah hitam. Ia menyentuh dan bahkan membopong salah satu dari mereka untuk mengingatkan yang lain agar tidak takut. Karena wabah ini tampaknya lebih banyak disebarkan oleh imajinasi dibandingkan sebab lain. Goethe mengatakan bahwa ia juga pernah pergi ke tempat yang tengah dirundung demam maut tapi tidak tertular sama sekali karena mendayagunakan kehendaknya. Tokoh-tokoh raksasa ini telah lama menyadari sesuatu yang perlahan baru kita ketahui sekarang, yaitu kekuatan autosugesti. Ini adalah cara meyakinkan diri bahwa kita tidak bisa tertular atau jatuh sakit. Ada sesuatu tentang otomatisasi pikiran yang mampu menjauhkan kuman dan menjaga pikiran agar tidak menjadi takut oleh kuman atau saat berjalan mondar-mandir di tengah orang sakit tanpa memikirkan hal itu sama sekali. Imajinasi sungguh mampu membunuh manusia. Banyak kasus autentik di mana orang benar-benar tewas karena membayangkan urat lehernya disayat pisau. Padahal hanya ditempeli sepotong es dan air yang dibiarkan menetes agar terdengar serta menimbulkan imajinasi bahwa darah mereka mengucur. Mata mereka ditutup sebelum eksperimen itu dimulai. Betapapun sehatnya Anda saat memulai kerja di pagi hari, jika setiap orang yang ditemui berkata,
Tampangmu seperti orang sakit. Tak lama kemudian, Anda pasti mulai merasa tidak enak. Dan kalau itu terus terjadi sepanjang hari, Anda akan tiba di rumah dengan tubuh limbung bagai kain perca dan siap bertemu dokter. Begitu fatalnya kekuatan imajinasi atau autosugesti. Jika demikian, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengingat apa saja permainan imajinasi yang dapat membodohi Anda dan bersiaga menghadapinya. Jangan biarkan diri Anda berpikiran negatif atau cemas memikirkan hal-hal buruk yang mungkin menimpa. Jika demikian adanya, Anda akan menderita. Para siswa kedokteran muda kerap menyangka sudah mendengar semua jenis penyakit didiskusikan atau dianalisis dalam kelas. Beberapa dari mereka memiliki imajinasi yang begitu kuat sampai-sampai mereka sendiri terserang penyakit. Iya, penyakit imajiner benar-benar mungkin terjadi dan bisa sama menyakitkannya dengan penyakit yang didapat dengan cara lain. Rasa sakit imajiner sama menyakitkannya dengan rasa sakit yang lain. Tak ada obat untuknya. Harus disembuhkan dengan membayangkan penyakit itu menjauh. Dr. Schofield menggambarkan kasus tentang seorang perempuan yang menderita tumor. Mereka membaringkan perempuan itu di meja operasi dan memberinya obat bius. Entah bagaimana, tumornya segera lenyap. Tak perlu lagi dioperasi, tapi begitu perempuan itu sadar, tumornya kembali. Para dokter kemudian mendapati bahwa perempuan itu tinggal dengan kerabat yang menderita tumor sungguhan. Imajinasinya begitu hebat sampai-sampai ia membayangkan terserang penyakit serupa. Sekali lagi ia diletakkan di meja operasi, diberi obat bius lalu diperban bagian tengah tubuhnya agar tumor tidak seolah-olah muncul. Ketika sadar, ia diberitahu bahwa operasinya sukses, tapi harus tetap memakai perban selama beberapa hari. Perempuan itu percaya dan ketika perban akhirnya dilepas, tumor tidak kembali lagi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa operasinya tidak pernah dilakukan. Dokter hanya membebaskan pikiran bawah sadarnya dengan tidak memberi peluang pada imajinasi selain untuk sehat. Dan karena sebenarnya ia tidak pernah sakit, tentu saja ia kembali normal. Jika apa yang Anda pikir dan cemaskan dapat bertindak sedemikian jauh sampai mengakibatkan tumor imitasi, tidakkah Anda lihat betapa Anda harus begitu hati-hati jangan sampai membayangkan diri terserang penyakit apapun? Cara terbaik untuk menyembuhkan imajinasi Anda adalah pada malam hari, persis menjelang tidur. Di waktu malam, bagian pikiran yang bekerja secara otomatis, pikiran bawah sadar bekerja dengan caranya sendiri dan pikiran yang Anda simpan di situ sebelum pikiran sadar terlelap akan terus bekerja sepanjang malam. Pernyataan ini mungkin terdengar konyol, tapi dapat dibuktikan dengan tes berikut. Katakanlah Anda ingin bangun jam 7 pagi atau di jam selain waktu biasanya Anda bangun. Sekarang, katakan pada diri sendiri menjelang tidur, saya harus bangun jam 7 pagi. Alihkan pikiran itu ke pikiran otomatis bawah sadar. Dengan sepenuh keyakinan maka Anda pasti akan bangun persis jam 7 pagi. Ini terjadi berulang-ulang dan selalu berhasil karena pikiran bawah sadar terjaga sepanjang malam dan ketika jam 7 tiba, ia menepuk bahu, katakanlah begitu, dan membangunkan Anda. Tapi Anda harus benar-benar yakin, sedikit saja keraguan bahwa Anda tidak akan bangun akan mengganggu seluruh proses. Keyakinan pada mekanisme otomatis pikiran menyebabkan ia beroperasi persis seperti perintah Anda sebelum tidur.
Ada satu rahasia besar yang akan saya beritahukan dan akan membantu Anda mengatasi banyak kebiasaan buruk. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda sudah cukup merasa cemas, cukup minum-minum, cukup marah-marah atau kebiasaan apapun yang ingin Anda hentikan. Lalu, biarkan pikiran bawah sadar bekerja di waktu malam. Lakukan ini setiap malam. Saya berani berjanji Anda akan menang. Halaman 50, ringkasan bab 3. Anda belajar dari pelajaran ini bahwa sugesti merupakan prinsip di mana kita bisa memengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Kita belajar bahwa pikiran akan menarik objek apapun yang paling diinginkan. Kita telah belajar bahwa pikiran harus dinetralisir sebelum dipengaruhi oleh sugesti, dan bahwa sebelum tahap tersebut kondisi mudah percaya yang lebih besar dari biasa harus tercipta. Kita belajar bahwa hipnosis tak lebih dari sugesti yang beroperasi pada pikiran yang sudah dinetralisir. Kita belajar bahwa melalui prinsip sugesti kita dapat benar-benar menghancurkan sel tubuh dan menumbuhkan penyakit, serta bahwa sugesti juga mampu menumbuhkan kembali sel tubuh dan menghancurkan kuman penyakit. Kita belajar bahwa melalui prinsip sugesti kita mampu menyebabkan sebagian besar penonton mencium aroma peppermint saat sesungguhnya tidak ada aroma apa-apa. Kita belajar bahwa keyakinan diri harus diciptakan di pikiran subjek sebelum seseorang mampu menetralisir pikiran tersebut. Kita belajar bahwa simpati manusia merupakan faktor kuat pembangun keyakinan diri dan bahwa kita dapat dengan cepat menetralisir pikiran orang yang kita cintai dan mendapat curahan simpati penuh dari kita. Kita belajar bahwa lebih banyak hasil yang kita inginkan bisa dicapai melalui sugesti dengan cara memberi pujian pada bawahan dan membuat mereka berpikir positif tentang diri sendiri ketimbang melalui teguran. Kita belajar manfaat luar biasa dari penempatan gagasan dan pikiran kita di pikiran orang lain sedemikian rupa sampai mereka merasa merekalah pencipta pikiran itu. Oke teman-teman, sampai di sini untuk bab 3-nya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bab 4 yaitu hukum pembalasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.